Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyadillah Ari dengan NIM 2018 042 00001. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya sebagai usulan skripsi saya dengan judul Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketatan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa dengan moral sensitivity sebagai variabel pemoderasi. Studi empiris pada pemerintahan desa Kabupaten Purwakarta. Yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Desa yang sangat beragam keberadaannya di Indonesia dapat menjadi basis penghidupan masyarakat. Desa selalu menjadi topik yang dibahas oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwasannya desa berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan hak-hak masyarakat desa menjadi dasar pengelolaan keuangan yang baik. Di dalam undang-undang tersebut, desa bukan lagi dijadikan sebagai objek pembangunan dan perubahan, melainkan dijadikan sebagai subjek pembangunan dan perubahan. Undang-undang tersebut pun dijadikan acuan bagi pemerintah untuk menerapkan program Nawacita. Dalam program Nawacita ini, pemerintah berkomitmen penuh untuk membangun Indonesia dari pinggiran, khususnya dari desa. Karena pada dasarnya, desa merupakan ujung tombak bagi upaya gerakan pembangunan dan perubahan yang diperkasai oleh masyarakat guna mencapai kemakmuran, kesejahteraan yang berkeadilan dan berkesinambungan. Tentunya, untuk mewujudkan itu semua, pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa dan siap disalurkan kepada masing-masing desa. Dana desa yang dianggarkan ini cukuplah besar. Maka dari itu perlu dibarengi dengan kinerja pemerintah desa dalam hal keuangan haruslah baik agar dana desa tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian ada fakta dan data. Nah, data yang bersumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa pada tahun 2015, pemerintah pusat menganggarkan dana desa sebesar 20,76 triliun, kemudian pada tahun 2016 sebesar 46,8 triliun, pada tahun 2017 sebesar 60 triliun, pada tahun 2018 sebesar 60 triliun, pada tahun 2019 sebesar 70 triliun, dan pada tahun 2020 naik lagi menjadi 71,19 triliun. Ditingkatkannya dana desa ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat desa, sehingga masyarakat desa pun tidak berpatokan bahwa pembangunan dan kesejahteraan hanya terjadi di perkotaan saja. Namun pada faktanya kondisi tersebut bertolak belakang antara harapan dan realitanya. Dana desa yang semestinya digunakan sebagai stimulus justru sangat rentan sekali disalahgunakan. Kemudian dampak positif dari adanya dana desa ini yakni adanya penurunan tingkat kemiskinan. Menurut data yang bersumber dari BPS di Jawa Barat sendiri, terjadi penurunan tingkat kemiskinan yang sangat signifikan, yakni sebesar 34,11%. Nah, namun selain adanya dampak positif, tentu ada dampak negatif, yakni terjadi kasus korupsi di beberapa desa yang ada di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Purwakarta. Pada tahun 2018 terjadi kasus korupsi dana desa di Desa Cikopo, Kecamatan Bungorsari, Kabupaten Purwakarta sebesar 320 juta. Kemudian pada tahun 2019 terjadi lagi kasus korupsi di desa Salem, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta sebesar 350 juta. Kemudian yang baru terjadi yakni pada bulan April 2021 terjadi di Desa Anjun di Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta sebesar 228 juta. Semua tindakan korupsi itu dilakukan oleh kepala desa. Nah, tentu semakin maraknya kasus korupsi yang melibatkan aparatur desa ini menjadi sudah sepatutnya dana desa ini diawasi. Menurut ICW atau Indonesian Corruption Watch juga berdasarkan pengamatan dan penilaiannya, penyelewengan dana yang dilakukan oleh aparatur desa ini semakin meningkat semenjak diberlakukannya kebijakan dana desa ini. Lalu data yang bersumber dari katadata.co.id di Maret 2020 menyatakan bahwa anggaran pada semester 1 tahun 2020 anggaran desa menjadi sektor terkorup dibandingkan dengan 10 sektor yang lainnya. Tentu ini menjadi PR kita bersama, khususnya kepada KPK agar lebih ketat dalam mengawasi penyaluran dana desa.
sehingga tindakan-tindakan fraud atau korupsi di dana desa pun dapat dicegah. Kemudian ada juga penelitian. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh Honar DKK 2018, Atmani dan Saputra 2017, Armelia dan Wahyuni 2020, dan Hayati dan Amalia 2021. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni terletak pada penambahan variabel independennya, yaitu komitmen organisasi dan kesesuaian kompensasi serta objek penelitiannya mengenai pencegahan fraud pada dana desa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa. Yang kedua, apakah ketatan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan dana desa. Yang ketiga, apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa. Yang keempat, apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa. Yang kelima, apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan dana desa. Kemudian yang keenam, apakah sensitivitas moral memperkuat pengaruh positif kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan fraud dana desa. Kemudian yang ketujuh, apakah sensitivitas moral memperkuat pengaruh positif ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan dana desa. Kemudian yang terakhir yaitu apakah sistem pengendalian sensitivitas moral memperkuat pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan dana desa. Kemudian ada teori dan variabel penelitian. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan yaitu teori atribusi dan teori stewardship. Kemudian untuk variabelnya terdiri dari 3 variabel, yakni ada variabel independen, variabel dependen, serta variabel moderasi. Untuk variabel independen yaitu kompetensi aparatur desa, ketatan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan kesesuaian kompensasi. Dan untuk variabel dependennya yaitu pencegahan fraud pada dana desa. Kemudian untuk variabel pemoderasinya yaitu moral sensitivity. Adapun model penelitian ini sebagai berikut. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis 1 yaitu kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dana desa. Kompetensi merupakan faktor dalam diri seseorang yang berfokus pada karakteristik pribadi dan kemampuan yang handal dalam mengimplementasikan rincian tindak kecurangan. Voicionas 2019. Penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh Honar DKK 2018, Atmani dan Saputra 2017, Wahyuni dan Nova 2019, serta dalam internasional yakni Omokaga 2019 menyatakan bahwasannya kompetensi aparatur ini memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud. Kompetensi aparatur memiliki kaitan dengan teori atribusi yang dikembangkan oleh Fred Scheder 1958 yang menyebutkan bahwa setiap individu dalam melakukan sesuatu itu didasari oleh alasan internal dan eksternal yang ada pada diri seseorang. Alasan internal yang ada dalam diri seseorang tersebut dipengaruhi juga oleh kompetensi yang dimilikinya. Kemudian H2, yakni ketatan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dana desa. Mundi dan Valevi 2017 menyebutkan bahwa ketatan pelaporan keuangan ini memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Semakin taat aparatur desa melaporkan keuangannya, semakin berpengaruh juga terhadap pengelolaan dana desa. Kemudian penelitian dilakukan oleh Honar DKK 2018, Atmani dan Sugianto 2020, serta Octavian DKK 2017 mengatakan bahwasanya ketatan pelaporan keuangan ini memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud. Hal ini pun sejalan dengan teori stewardship, di mana yang teori stewardship menerangkan bahwa setiap manajer yang berperan sebagai steward itu bertindak sesuai dengan kepentingan pemiliknya, yakni prinsipal. Nah, dalam hal ini pemerintah desa sebagai steward memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan desa dan serta melaporkannya kepada masyarakat, di mana masyarakat ini berperan sebagai prinsipal, karena pada dasarnya dana yang dikelola oleh pemerintah desa itu bersumber dari masyarakat itu sendiri. Kemudian ada H3, yakni sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dana desa. Voicionas 2019 dalam penelitiannya mengenai fraud hexagon menyebutkan bahwa pelaku percaya bahwa dia dapat melakukan tindak kecurangan atau fraud itu tanpa terdeteksi. Penelitian yang dilakukan oleh Joseph DKK 2015, Atmani dan Saputra 2017, dan
Widyarta DKK 2017 juga menyatakan bahwasanya sistem pengendalian internal ini memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Dalam teori atribusi juga dijelaskannya bahwa tindakan seseorang itu berasal dari dorongan yang terdapat dari luar diri seseorang tersebut. Artinya sistem pengendalian ini juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan. Kemudian H4 yaitu komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dana desa. Komitmen organisasi dapat menggambarkan keloyalan seseorang terhadap suatu perusahaan atau instansi. Inde 2017. Penelitian yang dilakukan oleh Rahimah dan Anak 2019, Pramesya DKK 2020, serta Le Temian dan Febrianti 2020 juga menjelaskan bahwasanya komitmen organisasi ini memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud. Hal ini pun sejalan dengan teori atribusi yang dikembangkan oleh Fred Seder 1958 bahwa setiap perilaku seseorang itu didasari oleh faktor internalnya. Kemudian ada hal 5 yaitu kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dana desa. Dikutip dari Handoko 2015 dalam Pramesya 2020, kompensasi merupakan pemberian yang dilakukan oleh perusahaan atau instansi terhadap karyawan atau pegawai atas apa yang telah ia kerjakannya dan dapat menjadi sebagai motivator untuk melakukan kegiatan di masa yang akan datang. Pramudita 2013, Durkalnayan 2013, serta Tiro 2014 menjelaskan bahwasanya kesesuaian kompensasi ini memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud. Kesesuaian kompensasi sangat berkaitan dengan teori atribusi yang dikembangkan oleh Fred Seder 1958 yang menjelaskan bahwa seseorang dalam melakukan tindakan itu dipengaruhi oleh faktor eksternalnya. Lalu H6 yakni sensitivitas moral memperkuat pengaruh positif kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan fraud dana desa. Moralitas adalah nilai-nilai tertentu atau kode etik yang dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar, serta mana yang pantas untuk dilakukan dan mana yang tidak pantas untuk dilakukan. Sedangkan kompetensi aparatur merupakan suatu karakteristik yang terdapat pada diri seseorang yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Atmaja dan Saputra 2017 mengatakan bahwa moralitas dapat memperkuat pengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Nah, jika kompetensi aparatur desa ini dibarengi dengan adanya moralitas yang tinggi, maka hal tersebut dapat memperkuat pengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Kemudian ada H7 yakni sensitivitas moral memperkuat pengaruh positif terhadap pengaruh positif ketatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan fraud dana desa. Moralitas adalah nilai-nilai tertentu atau kode etik yang dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Sedangkan ketaatan pelaporan keuangan merupakan suatu bentuk kesediaan untuk tunduk dan patuh terhadap hukum atau perintah yang diberikan oleh pimpinan sebagai sesuatu yang benar. Kurniawan DKK 2013 menyebutkan bahwa moralitas setiap individu itu berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan dalam pelaporan keuangan. Nah, aparatur desa yang memiliki tingkat moralitas yang tinggi cenderung akan melakukan tindakan yang menurut dia pantas dilakukan. Salah satunya yaitu ketaatan dalam melaporkan laporan keuangan. Kemudian yang terakhir ada H8 yakni sensitivitas moral memperkuat pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dana desa. Moralitas adalah nilai tertentu atau kode etik yang dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar, serta mana yang pantas untuk dilakukan dan tidak pantas untuk dilakukan. Sedangkan sistem pengendalian internal adalah beragam kebijakan, praktik, prosedur, atau yang dilakukan di dalam perusahaan yang dibuat oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Atmaja dan Saputra 2017 juga mengatakan bahwasanya moralitas ini dapat memperkuat pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud. Nah, jika sistem pengendalian internal ini cukup baik dan serta diikuti dengan moralitas yang tinggi oleh setiap karyawannya, maka hal tersebut dapat memperkuat pengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Lalu ada metode penelitian, objek dan subjek penelitian. Objek dari penelitian ini yakni beberapa desa di Kabupaten Purwakarta. Kemudian subjek di penelitian ini yakni kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala umum dan tata usaha, kepala urusan perencanaan, kepala seksi pelayanan, kepala seksi kesejahteraan, serta kepala seksi pemerintahan. Kemudian jenis data penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data yakni data primer. Lalu
teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan datanya. Lalu ada teknik sampling. Penelitian ini menggunakan teknik progressive sampling sebagai pengambilan sampel. Kemudian skala pengukurannya menggunakan skala pengukuran Likert skor 1 sampai 5 dengan interpretasi 1 yaitu terendah atau sangat tidak setuju hingga 5 yaitu teratas dengan sangat setuju. Kemudian ada definisi operasional variabel penelitian. Variabel kompetensi aparatur atau 1 diukur menggunakan beberapa indikator, yakni latar belakang dan tingkat pendidikan, prinsip-prinsip good governance, sikap dan perilaku, peran kemasyarakatan, dan menguasai pengetahuan serta keahlian. Kemudian untuk variabel ketaatan pelaporan keuangan atau X2 diukur menggunakan beberapa indikator juga, yakni transparansi, akuntabel, partisipatif, dan tertib administrasi serta peraturan. Kemudian untuk sistem pengendalian internal atau X3 itu diukur menggunakan indikator lingkungan pengendalian, perilaku risiko, informasi dan komunikasi, dan aktivitas pengendalian. Lalu untuk variabel komitmen organisasi atau X4 diukur menggunakan indikator bekerja melalui target, membanggakan organisasi kepada orang lain, menerima semua tugas, kesamaan nilai, dan bangga menjadi bagian dari organisasi. Kemudian untuk kesesuaian kompensasi itu diukur menggunakan indikator kesesuaian kompensasi dengan pekerjaan, kesesuaian pekerjaan dengan kemampuan, kesesuaian promosi dengan prestasi kerja, kesesuaian sistem manajemen dengan penyelesaian tugas, kesadaran pribadi atas tanggung jawab penyusun laporan keuangan, kesesuaian antara tanggung jawab penyusun laporan keuangan dengan keahlian. Lalu untuk variabel penjagaan fraud atau variabel LJ itu diukur menggunakan beberapa indikator, yakni transparan, akuntabilitas, demokratis, dan serta efektif dan efisien. Kemudian untuk variabel pemoderasinya diukur menggunakan konvensional, dan post konvensional. Kemudian ada teknik analisis. Analisis yang pertama adalah analisis deskriptif. Menurut Hartono 2016, analisis deskriptif merupakan data yang menyediakan bentuk informasi berbentuk tabulasi agar mudah dimengerti dan ditafsirkan dalam penelitian. Kemudian ada evaluasi model. Evaluasi model terdiri dari 3 bagian, yakni outer model, inner model, dan uji hipotesis. Dalam penelitian ini menggunakan Smart PLS versi 3.0. Nah, untuk outer model sendiri itu dibagi lagi dalam beberapa bagian, yakni ada convergent validity, discriminative validity, Cron-Based alpha, dan composite reliability. Kemudian untuk inner modelnya itu terbagi menjadi 2 bagian, yakni ada coefficient of determinant dan patch coefficient. Lalu untuk uji hipotesa itu kita dalam penelitian ini menggunakan t statistik lebih besar daripada t tabel, yakni sebesar 1,66. Demikianlah presentasi seminar proposal saya. Saya meminta maaf jika ada kata-kata yang tidak dimengerti oleh saudara. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.